kalau sudah mulai menghitam seperti ini sudah bagus teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat teksturnya lebih bagus dan kelihatan sekali unsur haranya sangat tinggi teman-teman. Di belakang udah ini adalah pupuk kompos organik sekitar 50 karung yang hanya bermodalkan bahan itu 1 butir telur, dan ini jauh lebih dahsyat dari pupuk kandang karena banyak sekali unsur yang terkandung di sini. Kita akan buktikan dan kita lihat langsung perbedaannya di tanaman ini teman-teman. Dan ini adalah contoh tanaman cabai yang pemberian pupuk kompos organik. Dan ini tanaman yang diberikan pupuk organik atau pupuk kompos. Tanahnya terlihat selalu lembab dan tanamannya lebih cepat pertumbuhannya. Apalagi di musim kemarau ini sangat bermanfaat teman-teman. Sedangkan ini adalah tanaman cabai yang diberikan pupuk kohe ataupun pupuk kandang. Media tanamnya terlihat lebih kering dan gersang, apalagi di musim kemarau, dan pertumbuhannya cukup lamban ya teman-teman. Padahal sama ya, penanamannya sama dengan tanaman cabai tadi. Itulah beberapa kelebihan pupuk kompos organik ini. Selain biayanya sangat murah, keuntungannya juga sangat banyak teman-teman dibanding dengan pupuk kandang. Nah, di akhir video nanti udah akan bahas juga apa saja kelebihan dan manfaat dari pupuk kompos ini. Nah, gimana cara membuat pupuk kompos ini? Di sini udah akan bahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng serta like video ini. Selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini udah akan berbagi bagaimana caranya membuat pupuk organik. Tentunya pupuk kompos ya teman-teman. Ini jauh lebih dahsyat dari pupuk kandang ataupun kohe. Bahkan ini berlipat kali lebih hemat dari pemberian pupuk kohe ya. Karena tidak semua dari teman-teman petani ini mendapatkan pupuk kohe dengan gampang. Udah harganya mahal. Dan untuk mendapatkannya juga susah, serta mendapatkan kohe yang berkualitas itu juga susah karena butuh fermentasi yang cukup lama. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan kohe yang matang, ini akan berdampak buruk pada tanaman. Jadi ada beberapa nanti di akhir video udah jelaskan kelebihan dan keunggulan pupuk kompos organik ini dibanding dengan kohe. Nah, gimana cara membuat pupuk kompos ini, apa saja bahannya, terutama kita mempersiapkan yang namanya telur teman-teman. Kok bisa digunakan telur? Jadi di sini udah akan jelaskan apa nih fungsi dari telur bebek ini ya. Oke, gas. Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan media kompos. Mulai dari tanah humus, daun kering, ataupun sisa pembakaran. Nah di sini udah anjurkan teman-teman harus menggunakan yang namanya tanah yang ada di sekitaran hutan bambu atau rumpun bambu. Jadi kita andalkan yang ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memiliki ini kebun bambu ataupun rumpun bambu di rumah, ini jauh lebih dahsyat dari pupuk kandang. Jadi pertama kita mempersiapkan media tanah humus ataupun rumpun ataupun pokok bambu teman-teman. Di sini udah persiapkan banyak sekali dan udah matang ya teman-teman. Mulai dari daun, nah ini. Nah, kita fokus ke sini ya teman-teman. Udah persiapkan medianya. Teman-teman juga bisa campur semuanya. Selanjutnya kita persiapkan 1 butir telur. Kalau ada telur bebek itu lebih bagus karena mikroorganismenya lebih banyak teman-teman dan proteinnya lebih tinggi. Selanjutnya itu kita persiapkan dekomposer, bisa EM4 atau Yakult ataupun dekomposer pembuatan atau teman-teman buat sendiri ya teman-teman. Ini untuk fermentasi ataupun pengomposan ataupun pengurai nanti teman-teman. Jadi di sini udah gunakan Yakult, kebetulan EM4 udah habis. Nah, 1 butir telur ini kita pecahkan. Jadi teman-teman kocok. Ini bukan teh telur ya teman-teman. Nah kalau perlu dikasih gula pun nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti makanan mikroorganismenya lebih banyak. Beberapa manfaat dari telur ini. Yang pertama, telur ini sebagai penghasil beragam mikroorganisme ataupun mikrobakteri yang nanti mempercepat kompos media tadi atau mempercepat fermentasi.
Dan telur ini sangat tinggi asam aminonya. Apa itu asam amino? Asam amino atau PSB itu pupuk fotosintesis bakteri, ya. Ini akan membantu menyehatkan tanaman, menyuburkan tanaman, dan membantu membuat tanaman lebih subur dan berumur panjang, teman-teman. Itulah. Kalau teman-teman lebih detail lagi, cari itu manfaat asam amino di YouTube. Karena udah belum membuat videonya tersendiri, nanti udah buatkan apa itu asam amino. Nah, setelah kita kocok telur ini, teman-teman, dan dicampur 2 tutup, kalau di sini udah habisin aja Yakultnya. Nah, oke. Nah, setelah ini kita campurkan dengan 15 liter air. Bisa teman-teman campurkan. Setelah dicampurkan 15 liter air, teman-teman spray ataupun semprotkan ke media. Jadi gunanya nanti menyebar atau memproduksi mikroorganisme di media kompos nantinya, teman-teman, ya. Kita langsung masukkan ke botol, atau kalau teman-teman simpan sehari 2 hari juga lebih bagus, teman-teman. Nah, kita langsung aja ya praktekkan penyemprotannya. Baik teman-teman, setelah semua media sudah disemprot dan diaduk lagi agar lebih merata lagi, teman-teman bisa pengomposan secara alami. Didiamkan saja di tempat teduh seperti ini, atau ditutup sedikit, atau ditimbun dengan dedaunan ataupun terpal. Nah, seperti udah timbun dengan daun. Nah, sembari nanti daunnya lapuk juga, teman-teman, ya. Nah, setelah 15 hari teman-teman sudah bisa melihat nanti kondisinya. Kalau sudah mulai menghitam seperti ini sudah bagus, teman-teman, ya. Karena jangka panjangnya semakin lama disimpan semakin bagus, teman-teman. Ya, minimal 15 hari teman-teman sudah bisa mengaplikasikannya. Jadi untuk pengaplikasian sama dengan pemupukan biasa, penaburan pada media tanam, dan juga ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar, teman-teman, ya. Terima kasih. Jadi kelebihan pupuk, ya. Kelebihan dari pupuk ini, pupuk kompos ini, yang pertama mengandung unsur hara yang lebih tinggi dibanding kohe. Tidak ada yang namanya panas. Kalau kohe, kalau tidak matang itu panas dan akan merusak tanaman. Dan mengandung asam amino. Nah, sedangkan kohe tidak ada. Mengandung mikroorganisme yang lebih banyak, sedangkan kohe belum tentu. Dan juga mengandung karbon sebagai penyubur tanah.